Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabatku semua dan di mana saja berada. Mudah-mudahan kita tetap semangat sebagai seorang pendidik, tidak berhenti dan tidak putus asa untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran yang interaktif kepada para siswa. Oke, baik, kali ini saya akan mencoba share bagaimana cara kita membuat pembelajaran e-learning di kelas Moodlenesia dengan menggunakan fitur H5P yang memang sudah terintegrasi di Moodlenesia. Jadi tujuannya di sini adalah nanti pembelajaran e-learning kita itu akan lebih interaktif karena di situ nanti sudah ada materi yang kita berikan. Lalu kita bisa memasukkan di situ adalah video pembelajarannya. Kita bisa masukkan suara juga di tiap tampilan. Dan bahkan kita bisa menambahkan sebuah kuis atau beberapa pertanyaan sebagai evaluasi atau interaksi daripada siswa. Sehingga di sini siswa dituntut lebih berperan aktif. Baik, langsung saja kita login ke Moodlenesia. Nah, di sini saya coba akan kebetulan saya sudah login ya. Saya coba keluar dulu. Nah, tampilannya adalah seperti ini, Moodlenesia yang sudah saya punya ya. Saya masuk sebagai akun guru di sini. Masukkan username dan password lalu kita masuk. Nah, di sini ada beberapa kelas ya, kelas e-learning yang sudah saya buat. Di antaranya adalah globalisasi, lalu ada di situ adalah kelas ANBK, ada kelas IPA, dan ada kelas matematika, operasi hitung bilangan bulat, dan lingkaran ya, lingkaran. Oke, saya coba di sini akan mencoba mencontohkan pembelajaran dengan menggunakan H5P. Kebetulan saya membuatnya adalah di globalisasi atau tema 4. Kita klik di sini ya. Nah, ini adalah beberapa materi ya yang bermuatan PKN, muatan bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir adalah di sini ya, muatan IPS. Nah, sini di muatan IPS ada simbol H5P, berarti ini pembelajaran kita menggunakan H5P. Oke, sebelum kita mencoba bagaimana membuatnya, saya akan coba tampilkan bagaimana pembelajaran dengan menggunakan H5P. Jadi kita klik di sini. Nah, akan terbuka sebuah jendela aktivitas ya, pembelajaran kita. Nah, di sini dibagi dia menjadi slide 1, slide 2, slide 3 sampai nanti adalah ringkasan. Oke, langsung saja kita coba di sini, kita ke slide ya. Slide 1 kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Oke, kali ini kita akan belajar muatan IPS, yaitu tema 4 subtema 2, yaitu tentang peran Indonesia dalam pendidikan di ASEAN. Mari kita langsung masuk atau mempelajari materi berikut ini. Salam semangat dan selalu jaga protokol kesehatan. Nah, itu tadi adalah pembuka ya, pembuka di saat kita akan masuk ke dalam sebuah pembelajaran. Nah, nanti di sini langkah berikutnya siswa bisa klik di slide 2, lewat sini bisa, atau langsung di tanda panah ini juga bisa ya. Kita coba yang di panah ini, kita next. Kompetensi dasar pada muatan pembelajaran IPS kita kali ini adalah yang pertama, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya,
teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang kedua adalah menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah memahami peran Indonesia dalam bidang pendidikan di ASEAN. Marilah kita benar-benar belajar sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini diberikan sebuah video, di mana nanti video ini memang sudah kita persiapkan dahulu. Bisa kita langsung kopikan link di YouTube, kita kopikan di H5P di sini, itu nanti akan tampil seperti yang di layar ini ya. Kita coba play. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Pasti tetap sehat dan bersemangat untuk belajar dari rumah. Berjumpa kembali dengan Bu Vivin, dan kali ini Bu Vivin akan memberikan pembahasan mengenai peran Indonesia dalam bidang pendidikan. Ya, untuk mempersingkat saya stop dulu. Yang penting di sini adalah sudah tampil sebuah video yang berisi materi tentang pembahasan pembelajaran kita di sesi ini ya. Lalu kita lanjutkan, klik next. Bagaimana anak-anak hebat sekalian? Apakah kalian sudah menyaksikan materi dalam bentuk video tadi? Jika kalian belum memahami atau kurang memahami, silahkan kalian ulang kembali. Oke, jika kalian sudah memahami, baiklah, mari kita mencoba untuk melakukan kuis. Siapkan diri kalian, usahakan mengerjakan kuis ini dengan benar. Yuk, kita langsung ke kuis. Nah, setelah awal pembuka kuis sudah kita buat, lalu ini bisa tergantung daripada kreativitas saudara-saudara sekalian, mau langsung ke kuis atau memberikan sebuah narasi dulu sebelum kita masuk ke dalam kuis. Oke, langsung saja kita mencoba bagaimanakah kuis yang akan kita buat nantinya. Salah satu contohnya adalah seperti ini, kita klik next. Nah, di sini di kuis ini kita juga bisa memasukkan sebuah musik, atau jika kita tidak ingin memasukkannya juga tidak apa-apa. Ini adalah sebuah soal true, false, benar atau salah ya. Siswa bisa menjawab dengan cara klik di sini, misalkan true, kita cek. Nah, ternyata di sini jawaban masih salah. Nah, di sini kebetulan saya memberikan feedback ya bahwa jawaban sebenarnya adalah ini, sehingga siswa bisa kembali lagi ke trik ulang, terus jawab lagi. Nah, ternyata soal yang dijawab siswa bisa melanjutkan ke kuis berikutnya. Nah, di sini ada model kuis ya, isian. Nah, di sini isilah bagian kata yang kosong, siswa bisa memasukkan isinya. Misalkan saya isi sembarang ya, sosial, kita klik cek. Ternyata di sini masih jawaban yang salah. Nah, siswa bisa ulang lagi ya, ditentukan salah, lalu rendering. Siswa mencoba. Misalkan pendidikan ya, kita cek. Nah, ternyata jawaban sudah benar. Oke, jika sudah benar, siswa bisa melanjutkan ke materi soal yang berikutnya. Nah, ini adalah salah satu soal pilihan ganda ya. Di sini bentuk kerjasama ASEAN yang bidang pendidikan adalah sama seperti tadi. Jika siswa menjawab salah, cek ya. Jadi
3, kebetulan di sini pilihannya juga ada 3 ya. Silakan kita coba gerak perlahan. Kalau di sini ya, kita cek. Ternyata yang satu benar, yang dua ini salah. Siswa bisa mengulang kembali. Nah, ini adalah melatih konsentrasi siswa dalam membaca literasi ya, sehingga benar-benar sangat membantu sekali. Cek. Nah, ternyata sudah benar. Kita lanjutkan lagi. Nah, oke, di sini adalah ada sebuah video interaktif nantinya ya. Di sini kita akan menyisipkan beberapa pertanyaan atau kuis saat video itu diputar ya, sehingga di sini siswa tidak benar-benar memperhatikan video, tidak hanya sekedar menonton, karena di dalam video itu ada beberapa pertanyaan atau kuis yang harus mereka kerjakan. Oke, kita coba play ya. Dari bawah kita klik. Halo anak-anak, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar bersama. Kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, di sini video berhenti, muncul pertanyaan. Nah, ini disinilah interaksi siswa ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini dikhususkan membahas peran apa di Indonesia di dalam di ASEAN ya. Misalkan di bidang pendidikan, misalnya dijawab. Kita jawab salah dulu, kita cek sama ya. Jadi masih belum betul, jadi bisa diulang lagi. Misalkan dijawab betul, kita cek. Nah, ternyata jawaban sudah betul. Nah, di sini kita bisa melanjutkan video kembali. Nah, banyak sekali peran Indonesia di ASEAN dan di beberapa bidang ya. Jadi peran Indonesia itu ada di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, pendidikan, dan olahraga. Kita akan bahas satu persatu contoh peran Indonesia di setiap bidangnya. Nah, di sini berhenti juga ya, karena di situ ada muncul sudah kita set sebuah pertanyaan. Kebetulan di sini adalah pertanyaannya adalah pilihan ganda. Misalkan kita coba klik, lalu kita cek, oh ternyata jawabannya sudah benar. Di sini siswa bisa melanjutkan lagi. Nah, yang pertama adalah peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik. Kita lewati saja supaya lebih mempersingkat waktu. Misalkan kita sampai sini ya. Nah, di akhir video itu ada sebuah laporan di sini ya, bahwa pertanyaannya yang dijawab adalah 2 buah, skornya yang satu adalah 1 ya, benar semua. Nah, di sini bahwa ada beberapa pertanyaan yang kita lewati tadi. Kita cek bagaimana hasil dari modul yang dikerjakan oleh siswa jika siswa tersebut melewati video. Kita klik next, ringkasannya. Nah, ternyata di sini sudah ada resume bahwa slide 5, slide 6 ya siswa sudah menjawab. Slide 8 ada 3 pertanyaan, siswa juga menjawab. Nah, di slide 7 ya di mana ada interaktif video ini, dari 13 pertanyaan siswa hanya menjawab 2. Sehingga kesimpulannya adalah total skor hanya betul 8 dari 19 pertanyaan. Nah, di sini siswa diberikan kesempatan untuk mencoba kembali. Jadi di sini bisa mencobanya berarti adalah dari awal ya. Coba kita klik. Kita sudah berada di beranda ya, di beranda Modanesia. Nah, kita pilih mana materi atau kelas yang akan kita buat atau kita tambahkan materi dengan menggunakan H5P. Kebetulan di sini tadi adalah tema 4 ya. Nah, di sini langkah awal yang harus kita lakukan di sini ya. Jangan lupa terlebih dahulu kita aktifkan hidupkan mode ubah.
Nah, sehingga di sini sudah aktif ya mode ubahnya. Nah, di muatan IPS ini kita coba nanti kita akan membuat lagi ya. Misalkan di sini kita tambahkan sebuah aktivitas ya, kita klik. Nah, di sini ada pilihan, kita pilih interaktif konten ya, interaktif konten di sini H5P. Kita klik, lalu di sini kita tambah. Oke, di sini ada deskripsi ya, ini bisa kita masukkan, silakan, atau kita kosongin juga nggak masalah ya. Nah, di sini di bawah deskripsi ada beberapa pilihan ya, ada course presentation, ada dialog card, drag and drop ya, fill in the blank dan macam-macam. Ke bawah ya ada banyak pilihan. Nah, karena kita ingin membuat sebuah presentasi, berarti kita pilih yang course presentation. Kita klik. Kita klik, nah akan tampil seperti ini ya. Jendelanya akan tampil seperti ini. Kita coba di sini di slide yang pertama kita akan menambahkan sebuah gambar dulu supaya lebih menarik. Caranya adalah kita klik ini ya, image. Nah, ini lalu kita add ya. Ini ada image ya, ini ada image, kita add di sini. Nah, kita pilih image itu, nanti kita akan ambil dari folder mana. Yang penting di sini kita sudah siapkan terlebih dahulu foldernya ya. Oke, kalau sudah kita klik down ya. Kita klik down. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Ini kita bisa besarkan. Nah, seperti ini. Kita lebarkan sedikit nggak masalah. Jadi antara kanan dan kiri biar tampak lebih rata ya. Oke. Nah, oke, saya kira cukup. Nah, kalau sudah tampil seperti ini adalah pembuka ya. Mungkin kita bisa memasukkan sebuah file suara ya. Kita bisa di sini audio ya. Nah, kebetulan di sini audionya ya, ini bisa kita ganti juga nggak apa-apa ya. Nah, ini source file, berarti file audio yang akan kita masukkan. Kita klik, lalu kita upload file. Kita bisa memasukkan audio itu juga dari YouTube juga bisa. Kebetulan di sini saya upload ya dari file. Nah, ini adalah suara ya. Kebetulan saya memberi namanya suara 1. Nah, coba upload ya. Nah, kira-kira sudah muncul 100% ya. Baru ini saya setting transparan. Ini saya enable ya. Nah, ini saya klik enable autoplay. Jadi saat tampilan layar itu diklik, maka suara akan muncul secara otomatis. Nah, jika sudah, ini lewatin saja, kita done. Kita klik ini ya, done. Nah, ini suaranya akan muncul di sini. Mungkin kita letakkan ya, di pojok ya. Nah, di pojok ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita simpan dan tampilkan. Nah, mohon maaf, di sini belum diisi ya. Kita pilih judulnya adalah misalkan slide 1. Nah, jadi kalau belum kita beri nama, dia nggak mau simpan dan tampilkan ya. Kita simpan dan tampilkan. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Bisa kita play ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Oke, kali ini kita akan belajar muatan IPS, yaitu tema 4 subtema 2 ya, yaitu tentang peran Indonesia dalam pendidikan di
kita kembali lagi. Berarti tadi suaranya ini sudah tampil ya, sudah tampil. Nah, untuk menambahkan slide baru ya, nah di sini di bawah, di bagian bawah ini ada add new slide, lalu di bagian kanannya ada clone slide. Jadi kita clone ya, jadi jika tampilannya sama, mungkin ada beberapa tulisan atau materi yang berbeda atau perlu kita tambahkan, bisa di situ jadi untuk mempermudah. Lalu ada backgroundnya, slide background ya, ini bisa juga kita tambahkan nanti. Nah, lalu di sini ada slide ini akan bergerak kemana, bisa kita atur ya, ke kiri atau ke kanan. Lalu di sini jika slide ini kira-kira kita kurang sesuai, bisa kita hapus. Di sini saya akan tambahkan sebuah slide saja. Nah, oke, di sini ada slide kosong. Nah, di sini strip 2 berarti ada 2 halaman. Posisi kita di slide yang kedua ya. Nah, ini posisi kita di slide pertama, posisi kita di slide yang kedua. Nah, pada slide yang kedua kita mungkin setelah melakukan pendahuluan ya, kita akan memberikan narasi sebuah tujuan pembelajaran. Karena kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik, maka kita wajib memberikan tujuan pembelajaran. Oke, langsung saja, tetap sama, kita klik image ya, karena di sini saya akan memberikan sebuah gambar dan sebuah narasi ya. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya, saya sudah mempersiapkan ini di PowerPoint dulu. Kita upload dulu ya. Nah, sudah muncul. Lalu kita klik down. Nah, kita atur di sini. Kita atur di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, cukup. Saya kira cukup seperti ini ya. Nah, di sini gambar yang sudah saya siapkan ini, sebetulnya gambar ini adalah saya buat saya buat di PowerPoint. Lalu dari PowerPoint tadi saya simpan atau saya import ya dalam bentuk JPEG atau PNG ya. Lalu itu sebagai bahan kita untuk tampilan di slide pada H5P. Nah, sama di sini kita juga bisa memasukkan suara juga supaya lebih interaktif ya. Kita masukkan suara, klik audio, lalu sama seperti tadi kita klik source filenya di mana, misalkan di komputer. Nah, ini sudah saya beri nama suara 2 ya. Jadi ini tunggu prosesnya sampai 100% baru kita klik down paling bawah ya. Ini saya centang, saya hilangkan centangnya. Ini saya transparan, lalu saya enable ya. Aktifkan enable autoplay. Lalu down. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Oke, misalkan di sini kita beri nama slide 2 ya. Di sini ya, kita beri nama slide 2. Lalu kita simpan dan tampilkan. Nah, di sini sudah kita punya 2 slide ya. Slide yang pertama, lalu slide yang kedua. Di sini sudah jalan ya, sudah masuk suaranya. Kompetensi dasar pada muatan pembelajaran IPS kita kali ini adalah yang pertama ya, menganalisis posisi dan peran. Oke, di sini sudah kita close, kita sudah dapat dua slide. Kita bisa tambah lagi, tapi hati-hati ya. Ini posisi kita di slide pertama, kita harus pindah dulu di slide kedua lalu tambah. Nah, jadi di slide berikutnya nambahnya. Nah, kalau tadi kita di posisi slide 1 kita tambah, dia akan menjadi slide 2, slide 2 menjadi slide 3 ya. Nah, di slide 3 ini juga masih kosong, mungkin kita akan menambahkan sebuah video ya. Di sini kita akan membuat sebuah video atau langsung video juga bisa, atau kita ingin memberikan sebuah gambar latarnya dulu ya, kita sebuah gambar ya, saya bilang sebuah materi. Nah, saya akan
Ini gambar sudah saya siapkan ya. Sudah saya siapkan. Kita klik down. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, kebetulan di sini sudah saya siapkan juga di PowerPoint ya, gambarnya, yaitu materi ya. Lalu langkah berikutnya adalah kita masukkan video ya. Kita masuk video, klik video source. Nah, kalau kita mau masukkan dari YouTube, kita bisa klik linknya di sini. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan link YouTube-nya ya. Kita copy. Sudah saya copy, saya kembali lagi. Saya pastekan. Nah, di sini ya. Oke, kita insert. Nah, sudah muncul YouTube ya, YouTube di sini. Kita sudah untitled videonya, kita biarkan juga nggak apa-apa ya, kita down. Nah, nanti akan muncul seperti ini, bisa kita atur lebarnya, panjangnya ya, kita bisa atur. Nah, misalnya seperti ini. Lalu di sini kita tidak bisa play, jadi ini memang harus kita simpan dulu ya, simpan dan tampilkan. Oke, berarti tadi di slide 3 kita coba ke slide 3. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, coba kita jalankan. Halo, selamat. Ya, berarti sudah jalan ya, sudah jalan videonya. Kita kembali lagi ke ubah pengaturan. Kita ubah pengaturan, lalu di slide yang ketiga tadi sudah muncul video, kita nambah slide baru lagi. Nah, misalkan di sini kita akan membuat sebuah feedback ya, jadi mengingatkan kembali siswa apakah sudah benar-benar mengetahui pembelajaran materi yang sudah disampaikan lewat video. Kita bisa buat di sini tampilannya. Nah, saya masukkan lagi sebuah gambar. Ini hanya misal saja ya, jadi tergantung Bapak Ibu semua ya, saudara-saudara semua, bagaimana kreativitasnya, apakah langsung ke sesi atau kuis yang berikutnya atau perlu diingatkan kembali ya. Kita ingat di sini, kita open. Lalu kita down. Nah, di sini kita sesuaikan lagi. Nah, oke, kira-kira udah sesuai cukup ya. Kira-kira ini kanan kiri udah oke. Kita mau masukkan suara lagi juga bisa. Tetap sama source file ya. Kita upload dari komputer. Misalkan saya klik ini ya. Open. Udah 100%, ini kita klik enable autoplay, sini transparan, lalu saya ketik down. Nah, ini saya pindahkan, nggak dipindahkan juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, dipindahkan sini. Oke, kalau sudah kita coba save and display ya, simpan dan tampilkan. Oke, kita coba di slide yang keempat. Bagaimana anak-anak hebat sekalian? Apakah kalian sudah menyaksikan materi dalam bentuk video tadi? Jika kalian belum memahami atau kurang memahami, silahkan kalian ulang kembali. Kita kembali lagi. Nah, jadi di sini kita sudah ada 4 slide. Ya, sudah ada 4 slide. Nah, ada 4 slide. Nah, kita kembali lagi ke slide 4, kita tambahkan lagi. Nah, oke, di sini kita akan memberikan sebuah kuis ya. Sebuah pertanyaan ke siswa, misalkan saya ingin memberikan soal ya, misalkan
true or false ya. Kita klik di sini, kita klik true or false-nya. Nah, di sini bisa kita masukkan sebuah pernyataan ya. Sebuah pernyataan bisa kita ketik di sini. Nah, bisa ketik di sini misalkan Nah, di sini misalkan ada pertanyaan, negara Indonesia berperan aktif di bidang pendidikan dalam organisasi ASEAN. Nah, pernyataan ini betul atau salah, misalkan jawaban sebenarnya adalah true ya. Nah, nanti di sini jika sudah, kita bisa setting ya, behavior setting. Misalkan enable retrieve button, jadi tombol untuk mengulang kembali jika salah, atau enable show solution, nanti akan tampil tombol show solution jika pertanyaannya salah. Nah, ini kebetulan untuk saya nonaktifkan. Oke, jika sudah, kita ketik done. Nah, akan tampil seperti ini. Kita bisa atur biar terlihat ya. Nah, mungkin kita bisa taruh di sini. Oke, nah nanti akan tampil seperti ini. Siswa tinggal jawab ya. Akan tampil di siswa tampilan quiz ya. Nah, nanti di sini bisa kita tambahkan gambar-gambar yang menarik bagi siswa. Silahkan, sama caranya insert gambar, lalu kita tampilkan di sini, kita atur ya. Oke, jika ini sudah, langsung saja saya simpan dan tampilkan. Nah, ya sama ya. Jadi di sini sudah ada 6 slide ya. Ini adalah set pertanyaan. Nah, di terakhir ini adalah ringkasan. Jadi kalau kita mempunyai sebuah pertanyaan atau mempunyai sebuah quiz ya, nah itu ada ringkasannya. Nah, ini misalkan kita jawab false ya, kita cek. Nah, itu ada tombol retrieve, berarti jawaban kita salah. Nah, berarti ngulang lagi, kita jawab true, kita cek. Nah, berarti betul. Nah, ini nanti ada tombol, kita lanjut ke selanjutnya ya. Mungkin itu ya, itu adalah pembahasan kita ya, atau sharing dari saya bagaimana kita membuat sebuah pembelajaran di e-learning dengan memanfaatkan H5P. Jadi jika saudara-saudara semua belum mempunyai platform Moodlenesia, mungkin bisa daftar, bisa buat ya platformnya di Moodlenesia, dan kita bisa membuat sebuah kelas ya, atau sebuah pembelajaran secara daring ya, sehingga akan lebih menarik siswa untuk belajar. Nah, di sini kita klik ya, resumenya akan tampil seperti ini. Cuma satu karena kita hanya memberikan satu pertanyaan. Nanti untuk bagaimana cara membuat video interaktif yang disisipi oleh beberapa pertanyaan, kita akan coba untuk ke sesi-sesi atau ke pembelajaran tutorial-tutorial yang berikutnya. Mungkin ini bisa membantu saudara-saudara semua. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita ciptakan bisa membantu siswa-siswa kita dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum